Okay, all of my students, I have a repeat again about how to understand about has and have. It depends on the subject. Tergantung subjeknya. Sekali lagi, habis ini kita mengerjakan ya. Kalau subjeknya I, you, they, we, penggunaannya menggunakan have, mempunyai. Aku punya buku. I have a book. Kamu punya buku. You have a book. Mereka punya buku. They have a book. Kita punya buku. We have a book. Oke. Dia laki-laki punya buku. He has a book. Dia perempuan. She punya buku. She has a book. Itu atau hewan itu punya buku. Masa iya? Mungkin juga ya. It has a book. Nah, nama orang Ustadz Udi has a book. Nah, okay, do you understand? Yes, I understand. Okay, good job. And then please open page 10. Halaman 9. Halaman 10, sorry. Halaman 10 coba dibuka. Sudah. Itu aja. Enggak usah dihilangkan, Bu. Oke ya. Jadi ini adalah rangkaian dari penggunaan have, has and has. Have and has sesuai dengan subjeknya. Contoh di bukunya, saya tadi ambil bukunya sebentar. Ustaz tadi bukakan ya. Di situ ada contohnya di halaman 10. Halaman 10 tema 9. Oke. Untuk Mbak Bianca ya, siswa baru boleh mengikuti ya, boleh mengikuti. Ustaz tadi sudah kirim ke bundanya filenya ya. Oke, di situ ada contohnya. Oke. Kamu punya kaos baru. You have a new t-shirt. Oke. Dia perempuan punya kaos baru. Berarti she has a new t-shirt. Oke, good. Nah, sekarang let's practice the following sentences by using have and has as a subject. Mari kita praktek kalimat di bawah ini menggunakan have and has sesuai dengan subjeknya. Contohnya di situ ada you. You titik-titik 2 apples. Berarti kamu punya 2 apel. Pakai have apa has? Coba salah satu, Ustazah. Salah satu dijawab. You titik-titik 2 apples. Pakai has apa have? Oke. Pakai have apa has? Oke, good. Raffi, oke, Raffi coba dijawab. You. Pasangannya apa? Has. Oke, good job. 100 for you. Pakai has, have, sorry. Pakai ini. Pakai have. Oke, good. Karena subjeknya ini ya. Subjeknya ini you. Pakai have. Oke, good. Number 2. They itu mana? Ini. Mereka titik-titik a beautiful house. Mereka punya rumah yang keren, cantik. Kira-kira jawabannya apa ya? Coba siapa ya? Siapa yang mau jawab ya? Oke. Who wants to answer my question? They bla 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 a beautiful house. Siapa saudara? Nida. Oke, Nida. Answer my question. Have. Okay, good job. 100 for you. It is correct. Oke, jawabannya betul. Pakai have. Ini Ustaz kan ada pasangannya. Oke, good. Number 3. Siapa yang mau nyoba? She bla 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 a big, apa itu? A big doll. She bla 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 a big doll. Dia perempuan mempunyai boneka yang besar.
Raya, coba Raya. Raya to running. Oke. Ustadz kok pakai jaket? Yes, I have or I wearing my jacket because of in studio. Very cool. Raya, jawabannya apa nak? She bla 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 a big doll. Okay, good job. You are correct. Jawabannya betul. Good, 100 for you. Jawabannya has. Itu ada Ustadz di atas mana? Ini. Nah, ini she. Oke. Number 4. He bla 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 a new bicycle. Dia punya sepeda ontel baru. Dia laki-laki. He siapa ya? Raise your hand please. Mana tangannya Ustadz tadi hilang. Raise your hand please. Arwan, okay Arwan, help me please to answer number 4. He has a new bicycle. Okay, good job. That's complete answer. 100 for you. Jawabannya lengkap. He has a new bicycle. Good, 100 for you. Good job. Okay, number 5. Sekarang nomor 5. Siapa yang mau jawab? Dijawab semuanya ya. We bla 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 a big class. Kita punya kelas yang sangat besar. K, okay, good. K, help me please to answer number 4. We have a big class. Okay, good job. We have a big class. The complete answer. Good, 100 for you. Jawabannya betul. Number 6. Okay, number 6. Number 6. Number 6. Okay, good. I blah 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 many flowers at home. Aku memiliki bunga yang sangat banyak di rumah. Siapa? Raise your hand please. Help me please to answer the question number 6. Siapa Ustazah? Apa? Belum. Sudah. Ya, siapa ini? Kelas? Oke, Alesha. Coba Alesha, help me please answer or help me answer the number 6. I blah 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 many flowers at home. Alesha, choose keyboard. Mana ini Alesha? Alesha, where are you? Ayo. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Please switch on your microphone and help me to answer number 6 please. Have I I have many flowers at home. Okay, good job. The complete answer 100 for you. Jawabannya betul. You are right. Good. Nah, the last one. Ini nama orang ini kayaknya. Rere bla 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 best friend. Kalau sekarang itu disingkat menjadi bestie. Apa itu best friend jadi bestie? Siapa ya? I have bestie misalkan. Aku kan punya bestie. Siapa bestinya Ustadz Andi? Semua kelas 2. Bestinya semua. Oke. Itu ada Mbak siapa itu? Ada Mas Ken, ada Mbak Gandes, ada Mbak Mas siapa itu? Mas Ki. You are my bestie. Yes, you are my bestie. Oh, I have bestie. Bestie artinya best friend ya, teman terbaik. Siapa? Ustazah? Check. Raise your hand please. Check. Help me in the last one. The last question. Rere bla 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 best friend. Rere memiliki bestie. Bestie itu teman terbaik. Sahabat. Best friend forever. Shanas cycling. Help me please. Ayo. Yes. Yes.
Dijawab yang lengkap. Rere has best friend. Artinya apa sayang? Artinya apa? Rere punya teman baik. Oke, good job. Your answer is correct. Jawabannya betul. Oke, good job. I think that all of my students have understood about this material, about have and has, how to use subject, and how to use the word of have and has. I think that all of you understand. Saya rasa semuanya sudah paham. Silakan dijawab. Setelah itu diwarnai yang keren. Jawabannya tadi sudah betul ya. Tinggal mencocokkan saja. You dicari. Mana you? You. Mana ini? You. He. They. She. It. It mana? It. I. We. Nama orang. Tinggal mencocokkan has atau have. Has atau have. Oke, good. Coba raise your hand yang sudah selesai. Please raise your hand if you are finishing your job. Sudah? Oh, itu sudah sampai itu. Oh, semuanya sudah deh rata-rata. Semuanya sudah selesai, Ustazah. Oke, semuanya bisa berarti ya? Gampang ya? Oke, kita nanti lanjutkan di next week atau next day. Oke? Siap? Oke. Nanti dikasih warna ya. Dikasih warna, dihias, nanti Ustaz dikasih nilai dari sini. Loh, dari sini nih Ustaz. Ya, nanti waktu PTM dinilai sama Ustaz. Oke? Oke, jawabannya betul ya. Gampang itu. Tiga, have atau has. Siapa yang sudah paham? Raise your hand. Siapa yang sudah paham? Siapa itu? Oh, sudah. Coba itu Azima itu. Oh, Azam, Rafi, Azima sudah paham, Us. Coba Azima dinyalakan Ustaz. Ustaz tadi mau ngobrol nih sama Azima, coba. Azima, please switch on your voice. I want to talk with you about English language. If you have understood about have and has, how to use subject in have and has. Yes? Do you understand about this material have and has? Insyaallah. Insyaallah. Okay, please translate in English language. Contoh, ya, for example, contohnya, dia perempuan punya buku 5, misalkan. Coba bahasa Inggris kan. He has 5 books. Wah, good job. She has 5 books. Satu lagi, kita punya rumah warna kuning. Coba. We have A yellow. house. Okay, good job. We have a yellow house. Oke, alhamdulillah. Ternyata semuanya sudah paham. Azio saya sudah pinter. Berarti wakilnya, mewakil dari teman-temannya semuanya bisa. Semuanya pinter-pinter berarti ya. Oke. Oke, thank you very much. All of my students, I think that this material have done, and I hope that this material will be useful in our life and hereafter. And then please always practice your English. Yes? Okay? Practice your English with has and have and how to use subject. Okay? Okay, good job. And the last one, and see you next week or see you next day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, habis ini kita belajar apa ya? Sejarah al-Islam kayaknya. Oke, karena sudah belajar. Takobal ya Karim ya. Ustazah Qurun mohon maaf ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama ngajar atau apa ada kesalahan, kekhilafan. Ustazah Qurun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini kita kosong-kosong ya. Hari ini kita kosong-kosong ya. Semoga kosong-kosong ini ya
selamanya ya. Nah, tidak ada kesalahan kekhilafan, kita harus saling memaafkan. Jadi memaafkan itu tidak hanya pada saat hari lebaran saja, tiap hari ya, kita harus saling memaafkan kepada siapapun. Ustazah Purun mau tanya ini, di rumah sudah minta maaf belum sama orang tua? Coba yang sudah minta maaf angkat tangan. Atau ada yang belum karena malu? Nah, ada yang belum? Nah, yang belum segera minta maaf. Nah, aku malu, gimana caranya? Caranya gini anak-anak, habis sholat ya, misalnya habis sholat berjamaah sama orang tua, langsung dicium ya tangannya, kedua orang tuanya, minta maaf kalau kemarin belum sempat. Tapi Ustazah yakin kelas 2 sudah minta maaf semuanya ya kepada orang tua dan orang-orang yang di sekitarnya. Sudah ketemu temannya ya kemarin ya? Sudah ya, bertemu dengan asatidah ya. Nah, hari ini kita akan belajar Al-Islam. Setelah tadi kita belajar bahasa Inggris ya Ustadz ya. Hari ini kita akan belajar Al-Islam. Anak-anak, karena kemarin kita itu puasa kemarin kan materinya tentang puasa ya anak-anak ya. Sementara di modul yang terakhir ini itu ada 2 materi ya untuk Al-Islam. Coba kita lihat yang pertama itu ada di halaman sebentar. Materi pertama itu ada di halaman 15 sampai 16. Coba dilihat semuanya modulnya. Disiapkan? Modulnya? Coba dilihat ya. Halaman 15 dan 16 ya. Nah, karena pada modul ini temanya tentang cinta kebersihan. Ustazah yakin semuanya sudah melaksanakan kebersihan ya, baik kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal ya, tempat sholat. Nah, yang terpenting tempat ibadah. Nah, insya Allah kalian sudah melaksanakan semuanya. Nah, ini materi yang pertama ya anak-anak ya. Hari ini ada 2 materi sebenarnya anak-anak. Ada materi tentang cinta kebersihan dan yang kedua yaitu tentang kisah Nabi Ismail. Nah, yang pertama ini ada di halaman 15 dan 16. Nanti kalian bisa baca di rumah ya. Karena ini kan harusnya puasa kemarin ya. Nah, pada halaman 16, coba dilihat semuanya halaman 16. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ustazah yakin kalian sudah bisa semuanya. Karena ini kita lakukan setiap hari. Yang pertama, ada dalam kota itu ya anak-anak ya, ada peristiwa dan kegiatan. Nomor 1, bangun tidur. Nah, kegiatan yang kita lakukan setelah bangun tidur apa? Mandi, sholat subuh, merapikan tempat tidur. Yang kedua, seragam sekolah kotor. Apa yang kita lakukan? Tahu kan? Kalau bajunya kotor atau seragam kita kotor, yang kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan? Tahu kan? Nah, diapakan ya bajunya itu. Nomor 3, rambut kotor dan berkutu. Ya, apabila rambut kita kotor, apa yang kita lakukan supaya bersih? Nah, kegiatannya apa? Nomor 4, gigi kuning dan berbau. Nah, kalau gigi kita kotor habis makan, apa yang kita lakukan supaya bersih dan putih? Nah, nomor 5, badan kotor dan bau. Apa yang kita lakukan kalau badan kita kotor dan berbau? Nomor 6, jika ada musola terkena najis, nah yang kita lakukan apa ya? Dan yang terakhir nomor 7, apabila kuku panjang dan hitam, nah yang kita lakukan apa ya anak-anak ya? Nah, ini materi yang pertama pada modul tema 9 ya Ustadzah ya. Oh, tema 8.
Oke ya. Dibuka halaman 16 ya anak-anak ya, tentang cinta kebersihan. Ustazah terangkan sedikit sesuai dengan hadisnya. Ustazah yakin kalian sudah hafal semuanya ya di kelas 1 ya. Ustazah ya. At-tuhuru syatrul iman. Nah, kesucian itu sebagian dari iman. Sudah pernah diajarkan ya itu ya di kelas 1 ya. Nah, pada materi ini kebetulan temanya sama, yaitu tentang kebersihan. Nah, kebersihan di sini ya pada kelas 2 ini semester terakhir ada kebersihan badan, ada kebersihan pakaian, ada kebersihan tempat tidur, ada kebersihan tempat belajar, dan kebersihan tempat sholat. Ustazah yakin semuanya sudah melaksanakan kebersihan itu. Karena apa? Karena Allah itu sangat mencintai keindahan dan kebersihan. Anak-anak, kebersihan juga ya, kalau kita hidup bersih dan sehat akan terhindar dari apa anak-anak? Penyakit. Kalau tubuh kita sehat ya, tubuh kita bersih, maka kita akan terhindar dari apa? Penyakit. Coba sekarang dibuka halaman 16 semuanya. Nah, halaman 16 kita akan jawab bersama-sama ya. Nomor 1 ya, bangun tidur. Kegiatan yang kita lakukan adalah mandi, sholat, subuh, dan merapikan tempat tidur. Nomor 2, siapa yang bisa ini silakan angkat tangan. Nanti akan di spotlight sama Ustadzah. Seragam sekolah kotor yang bisa kita lakukan. Coba Ustadzah. Nomor 2, halaman 16 dibuka. Nomor 2. Nah, ini ada Jihan, ada siapa lagi ini? 1 orang. Oke, silahkan. Seragam sekolah kotor yang bisa kita lakukan apa Mbak Jihan? Iya betul Jihan ya. Dicuci, dijemur, disetrika. Di apa yang pertama? Dicuci, dijemur, dan disetrika. Oke, 100 untuk Mbak Jihan. Nomor 3, siapa yang bisa ini? Rambut kotor dan berkutu. Syakila. Coba dibuka ya halaman 16, bisa langsung sambil diisi ya, didengarkan jawabannya. Silakan Syakila. Apa? Keramas 2 kali dalam seminggu. Oh, keramas ya 2 kali dalam seminggu boleh ya. Kalau keramas 3 kali dalam seminggu boleh ya. Asal jangan 1 minggu sekali ya. Nanti rambutnya apa? Lepek ya. Nanti bisa berkutu ya. Nomor 4, gigi kuning dan berbau. Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Nomor 4 siapa Ustazah? Aira, silakan. Rajin gosok gigi. Rajin menggosok gigi. Apakah Aira juga rajin menggosok gigi? Iya. Ya. Alhamdulillah, Ustazah yakin kelas 2 semuanya rajin menggosok gigi. Nomor 5 sekarang. Badan kotor dan bau. Nah, kalau badannya kotor dan berbau, apa yang kita lakukan supaya terhindar dari penyakit dan sehat serta bersih? Azima, silakan. Mandi 2 kali sehari. Mandi 2 kali sehari. Oke, 100. Nomor 6. Apabila ada musola terkena najis, nah apa yang kita lakukan? Siapa Ustazah? Coba laki-laki. Fikri, silakan Fikri. Yang bisa kita lakukan? Jika musola itu terkena najis misalnya. Coba yang lain yang bisa jawab angkat tangan. Gibran, silakan Gibran.
Diapakan? Nomor 6. Misalnya jika ada musola itu terkena najis, misalnya ada yang pipis atau ngompol, apa yang bisa kita lakukan? Musolanya atau lantainya musola itu diapakan? Dibersihkan. Dibersihkan ya, atau dipel ya. Oke, terima kasih Gibran. Nomor 7 sekarang. Kuku yang panjang dan hitam. Kuku panjang dan hitam, coba yang bisa angkat tangan. Oh, yang laki-laki ya. Giliran yang laki-laki. Ini, ada siapa tadi? Silakan Ken. Dipotong kukunya. Ya, dipotong kukunya ya. Nah, itu tadi anak-anak cara kita menjaga kebersihan supaya kita terhindar dari penyakit. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua. Ada di halaman sebentar ya. Kisah Nabi Ismail, ada yang sudah menemukan? Sebentar. Sebentar ya. Oke. Silakan dibuka halaman 11. Halaman 11 sudah ketemu semuanya? Coba kalau sudah ketemu ya, diangkat jempolnya semuanya. Tentang kisah Nabi Ismail. Sebelum Ustadzah Qurun bercerita, apakah ada yang sudah membaca modulnya? Coba yang sudah membaca modulnya angkat tangan. Oke, ada Nimas. Coba Nimas Ustadzah dinyalakan. Nimas tadi sudah membaca ya, Nimas ya? Iya. Coba diceritakan di dalam apa ini modulnya tadi bercerita tentang apa itu kira-kira, Nimas? Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Oh, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Kira-kira ngapain itu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail di situ? Ceritanya tentang apa? Cerita Nabi Ibrahim bermimpi, diberi Allah mimpi dulu, diperintah Allah untuk menyembelih anak kesayangannya yaitu Ismail. Oke, terima kasih ya. Nah, itu adalah sekilas ya dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Oke, disimak semuanya ya. Coba diangkat modulnya. Modulnya diangkat semuanya. Sudah ketemu ya halaman 11. Oke, Ustazah bacakan ya. Atau mungkin ada yang sudah pernah membaca ya, atau melihat di YouTube videonya juga bisa. Oke, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa umat Islam itu mempunyai 2 hari raya. Betul enggak? Ya. 2 hari raya, yaitu hari raya apa anak-anak yang kita peringati kemarin? Hari raya Idul Fitri. Nah, yang kedua ada hari raya Idul Adha nanti ya di bulan Zulhijjah. Ya, kalau hari ini anak-anak, kalau hari ini tuh masih di hari raya Idul Fitri, masih di bulan Syawal ya anak-anak ya. Nah, Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 istri ya. Istri yang pertama itu bernama Sarah dan istri yang kedua itu bernama Hajar. Nah, dari ibu Sarah ini lahir seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Nabi Ishak alaihissalam. Dan dari ibu Hajar ya, itu lahir anak laki-laki yang bernama Ismail ya, Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 putra ya,
Nabi Ishak dan Nabi Ismail yang dua-duanya itu juga seorang nabi dan rasul ya. Nah, kalau di sini ini karena ini kan temanya sesuai dengan hari raya ya, kemarin Ustazah dikasih tahu sama guru kelasnya, maka Ustazah ambilkan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail karena ada kaitannya yaitu dengan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban ya. Pada paragraf kedua, setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi dan terik matahari yang menyengat kulit. Ya, karena daerahnya padang pasir ya anak-anak ya. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah. Karena mereka berdualah yang pertama kali menetapkan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang mengembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Nah, ya. Jadi ini kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam tidurnya yang sebentar itu anak-anak, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah melalui mimpi. Nah, mimpinya berupa apa ya anak-anak ya? Ternyata mimpinya itu yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu yang bernama siapa anak-anak? Ismail. Ya. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu berat ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu terhadap anaknya yaitu Ismail. Katanya Nabi Ibrahim, "Wahai anakku Ismail, dalam mimpiku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Nah, apa jawaban Nabi Ismail waktu itu? Kalau Nabi Ibrahim bertanya mau disembelih itu, apa yang dijawab oleh Nabi Ismail? Apakah Nabi Ismail menolak atau menerima dengan ikhlas? Apa jawabannya anak-anak? Menolak atau menerima? Kita lihatlah lanjutan ceritanya ya. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Nah, Nabi Ismail menerima dengan ikhlas ya anak-anak ya, tidak menolak. Karena sebagai apa? Satu, bukti taat kepada Allah, yang kedua yaitu sebagai bukti taat kepada kedua orang tua. Ya. Jadi dari kisah ini
kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran, yaitu satu, yaitu apa? Taat kepada perintah Allah. Yang kedua yaitu apa? Berbakti atau taat kepada perintah orang tua. Nah, taatnya Nabi Ismail kepada siapa? Nabi Ibrahim. Orang tua ya, antara anak dan ayah, ya. Dikisahkan iblis itu berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis itu berusaha membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah tadi. Tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Godaan iblis yang begitu besarnya tidak akan meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim akhirnya membawa Ismail ke atas bukit. Ismail mengenakan penutup mata. Ketika pedang tajam sudah berada di atas leher anaknya, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan domba yang besar melalui malaikat Jibril. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha, ya kan? Insya Allah sebentar lagi ya, insya Allah beberapa bulan lagi kita juga akan melaksanakan hari raya Idul Adha, ya. Kalau kemarin kan kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, karena itu adalah hari raya umat Islam itu ada berapa anak? Dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, kalau hari raya Idul Adha ya kita peringati ya pada pagi harinya ya sebagai rasa syukur kepada Allah, kita melaksanakan sholat id. Berapa rakaat anak-anak sholat idnya? Berapa rakaat? Coba tangannya diangkat. Berapa rakaat? 2 ya. Sholatnya sama, namanya sholat Idain. Sholat Idain itu apa? Sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemarin siapa yang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri? Angkat tangan. Oke, alhamdulillah. Pakai tangan ya jawabnya ya. Ada berapa rakaat kemarin anak-anak? Ada berapa rakaat? 2 rakaat. Siapa yang masih ingat? Karena 2 rakaat takbir pertama pada sholat id ada berapa? Ayo, ada berapa takbir? Ada berapa takbir? Ayo tangannya ada berapa? Oke, ada 7 ya pada rakaat pertama. Yang rakaat kedua ada berapa takbir anak-anak? Ada berapa takbir? Rakaat kedua ada 5 ya takbirnya ya. Jadi sholat Idain itu jumlah rakaatnya ada 2 rakaat. Takbir yang pertama berapa? 7. Takbir yang kedua 5. Dan setelah sholat id itu ada apa? Khutbah. Nah, ada ceramahnya. Kalau sholat Jumat ya, ceramahnya itu kan sebelum dimulai sholat Jumat, betul apa enggak? Ya kan? Kalau sholat id ceramahnya dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah atau ceramah ya anak-anak ya. Nah, itu tadi cerita tentang hari raya Idul Adha ya. Kalau hari raya Idul Fitri, sebelum hari raya Idul Fitri, kita kemarin itu melaksanakan puasa wajib, puasa Ramadan sebulan penuh. Siapa yang kemarin sudah berhasil melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh? Coba angkat tangan. Ada? 1 bulan penuh? Alhamdulillah. Atau ada yang masih dalam tahap belajar? Ya, enggak apa-apa ya. Nanti kelas 3 harus sudah bisa puasa sebulan penuh, itu harus bisa puasa apa? Maghrib ya. Nah, dari sekarang, dari kecil itu harus belajar anak-anak. Kalau puasa sholat itu enggak dari kecil, enggak dimulai ya, enggak biasakan, itu akan terasa berat. Kalau sudah
dewasa belajarnya itu akan terasa berat. Makanya mulai dari sekarang kita itu harus belajar puasa, belajar sholat ya. Nah, sebelum Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha itu anak-anak pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha itu ada puasa sunnah. Namanya puasa Arafah.